Mukjizat terbesar adalah Al-Quranul Karim. Salah satu mukjizat yang paling besar, bahkan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, yang akan tetap ada sampai hari kiamat tanpa ada suatu perubahan seperti halnya ketika diturunkan pertama kali. Karena apa yang berlaku dan masyhur pada suatu zaman, mukjizat-mukjizat Rasul yang diutus pada zaman itu pun disesuaikan dengan keadaan tersebut. Misalnya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, karena di zaman tersebut hal yang paling masyhur adalah sihir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat-mukjizat kepadanya yang lebih hebat daripada tukang sihir lain, dengan mengubah tongkatnya menjadi ular naga. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, karena di zaman tersebut hal yang paling dikenal dalam masyarakat adalah hikmah atau kebijaksanaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh para tabib, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Adapun pada zaman Nabi Muhammad SAW, hal yang paling masyhur di masyarakat adalah menulis dan membaca syair, menguasai fashohah dan balaghah. Dalam bersyair di kalangan orang-orang Arab, baik orang-orang kota maupun orang-orang Baduy, menjadi suatu ukuran yang menentukan ketinggian derajat dan martabat seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, orang-orang Arab saling memuji satu sama lain dengan menggunakan fashohah dan balaghah. Sebagian dari mereka melontarkan tantangan dengan melantunkan qasidah yang indah kepada penyair lain, seperti Mu'allaqat Sab'ah. Mu'allaqat Sab'ah adalah puisi Arab jahiliyah yang sangat panjang dan indah, serta diucapkan oleh para penyair dalam berbagai kesempatan dan tema. Puisi karya terbaik berhak mendapatkan kehormatan. Nama penyair dan teks puisinya ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding Ka'bah. Sebagian lain berkhutbah dengan sangat bagus sebagai nasihat atau ceramah kepada masyarakat di tempat-tempat umum seperti pasar, festival UKAS. Sebagaimana fashohah dan balaghah yang berkembang di kalangan orang-orang kota, orang-orang Baduy juga bisa berkhutbah dan melantunkan syair-syair dengan begitu indah dan mengesankan. Mereka semua dapat mengucapkan perkataan-perkataan dalam bentuk syair dan prosa yang mempesona. Oleh karena itu, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kitab suci Al-Quran yang fashohah dan balaghahnya paling tinggi di antara syair-syair lainnya. Semua orang yang dikenal menguasai fashohah dan balaghah dengan hebat tidak mampu menulis kitab atau bahkan satu surat saja yang menyerupai Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, Rasulullah SAW membacakan kepada umatnya, dan beliau menantang para ahli fashohah dan balaghah seraya berkata, "Kalian sama sekali tidak akan bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran." Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Quran Surat Al-Isra ayat 88.
Di antara begitu banyak orang yang ingkar dan memusuhi Rasulullah SAW di kalangan orang-orang yang ahli fasohah dan balaghah, tidak ada seorang atau sekelompok dari mereka yang bisa menulis sebuah surat yang pendek serupa dengan Al-Quran. Sebagian ayat Al-Quran memiliki lafaz yang sedikit, sedangkan terkandung banyak makna di dalamnya. Sebagian lainnya memiliki penjelasan terperinci yang mengandung keindahan dan kelembutan luar biasa. Hal ini hanya dapat diketahui orang-orang yang menguasai fasohah dan balaghah lah. Dan merekalah yang dapat merasakan kenikmatan itu. Tilawah Al-Quran yang dilakukan berulang-ulang akan membuat seseorang menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Setiap kali membaca Al-Quran, keinginan seseorang untuk membacanya semakin bertambah, padahal seindah apapun syair atau prosa setelah dibaca beberapa kali akan membuat kejenuhan di dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakal dan bijaksana dari kalangan ahli fasohah dan balaghah segera masuk Islam. Mereka yang tidak beriman dan kalangan tersebut menyerah dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah perkataan yang berasal di luar kemampuan manusia biasa. Maka dari itu, suatu hari salah satu pembesar kafir Quraisy, Walid bin Mughirah, datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Bacalah sebagian dari isi Al-Quran, aku akan mendengarkannya." Kemudian Rasulullah SAW membacakan salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surat An-Nahl ayat 90. Walid bin Mughirah mendengarkan ayat Al-Quran dengan penuh perhatian. Dia memuji dengan mengatakan, "Demi Allah, dalam ayat tersebut ada sebuah kelezatan dan keindahan serta kelembutan. Itu merupakan sebuah perkataan yang sangat bermanfaat dan memiliki makna yang mendalam. Tidak ada seorang manusia yang dapat menulis dan mengatakan perkataan tersebut." Setelah itu dia berkata kepada kaumnya, "Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang lebih mengetahui kaidah-kaidah syair daripada aku. Aku lebih mengetahui daripada kalian tentang semua jenis syair dan syair-syair. Perkataan ayat yang dibacakan oleh Muhammad sama sekali tidak menyerupai syair manapun. Perkataan ayat Al-Quran mengalahkan semua syair dan perkataan lainnya. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keindahan ayat tersebut." Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk di suatu pojok Masjidil Haram, di sudut lainnya kaum musyrik Quraisy juga sedang duduk. Salah satu pembesar mereka, Utbah bin Rabi'ah, yang dikenal dengan nama Abdul Walid, berkata kepada yang lainnya, "Bagaimana pendapat kalian jika aku pergi menemui Muhammad dan memberikan nasihat kepadanya? Apa yang kamu inginkan dari kami? Dan kedudukan apa saja yang kamu inginkan akan kami beri. Tetapi janganlah kamu jelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami, dan jangan menyerang agama kami. Mungkin hal itu akan diterima dan pertikaian akan hilang." Ketika hal ini disampaikan, mereka seraya berkata, "Tidak ada masalah, coba kamu beri nasihat kepadanya." Lalu Utbah mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan banyak perkataan mengenai hal itu sepengetahuannya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berbicara?" Utbah pun menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu sekarang dengarkan saya." Lalu beliau mulai membaca surat Al-Fussilat. Ketika sampai pada ayat sajdah,
ayat 37, Rasulullah SAW langsung berdiri dan bersujud, kemudian berkata kepadanya, "Apakah kamu mendengar wahai Abu Walid?" Utbah menjawab, "Aku mendengarnya." Lalu Utbah berdiri dari tempat duduknya dan pergi menuju teman-temannya. Ketika Utbah ditanya teman-temannya, "Ada apa?" Utbah menjawab, "Jangan kalian tanyakan sesuatu apapun. Aku telah mendengar sebuah perkataan yang selama hidupku belum pernah aku dengar. Demi Allah, ini bukan syair, bukan sihir, dan bukan juga ramalan. Wahai kaum Quraisy, dengarkanlah aku. Biarkanlah orang ini apapun yang ia lakukan." Setelah orang-orang musyrik melihat begitu banyak mukjizat dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur, mereka bingung dan kaget apa yang harus dikatakan tentang Rasulullah SAW. Beliau dituduh sebagai orang gila, sebagai peramal, sebagai tukang sihir, dan sebagai penyair. Sebenarnya mereka sendiri menyadari bahwa apa yang dikatakan tentang beliau tidak ada satupun yang pantas. Bahkan saking takutnya kaum Quraisy terhadap penyebaran agama Islam, ketika musim haji tiba, mereka berkumpul di sebuah tempat. Kemudian mereka berkata, "Kabilah Arab akan datang dari seluruh penjuru. Apapun yang akan dikatakan tentang Muhammad, kita harus bersepakat agar di antara kita jangan sampai ada yang berbeda pendapat." Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, "Bagaimana kalau kita menyebut dia seorang peramal?" Ketika dikatakan demikian, Walid bin Mughirah berkata, "Dia bukan peramal, karena perkataan-perkataannya sama sekali tidak menyerupai perkataan peramal. Kalau begitu kita menyebut dia adalah orang gila." Lalu Walid bin Mughirah berkata, "Kalau kita menyebut dia gila, siapa yang akan dipercaya? Tidak ada tanda kegilaan padanya." Kemudian beberapa yang lain berkata, "Bagaimana kalau kita menyebut dia itu adalah seorang penyair?" Walid bin Mughirah kembali membantah, "Dia bukan penyair. Lagi pula kita sudah mengetahui seluk-beluk syair perkataannya, tidak ada satupun yang menyerupai penyair." Beberapa yang lain juga berkata, "Kalau bukan penyair, kita sebut saja dia adalah tukang sihir." Walid bin Mughirah berkata, "Apanya yang mirip dengan ahli sihir? Tidak ada mantra yang dibaca dan ditiupkan. Begitu juga tidak ada tali yang diikat. Tidak ada yang sama dengan pekerjaan tukang sihir. Oleh karena itu kita juga tidak bisa menyebut dia adalah tukang sihir." Mereka sampai-sampai berkata, "Kalau begitu kita sebut apa?" Walid bin Mughirah menjawab, "Aku tidak tahu apa yang akan kita katakan. Yang jelas apapun yang kalian katakan sama sekali tidak ada yang tepat dan satu orang pun tidak ada yang percaya." Alhasil, tidak ada keputusan yang bisa mereka sepakati tentang Rasulullah SAW, karena mereka tidak menemukan sifat yang lain selain sifat kenabian. Namun demikian, mereka mampu mengatakan dia adalah seorang nabi. Rasulullah SAW setiap tahun pada musim haji pergi keluar Mekah dan mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari berbagai penjuru. Lalu beliau berkata kepada mereka, "Wahai Bani Fulan." Kemudian beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Dengan demikian, banyak orang dari berbagai kabilah memeluk agama Islam dan Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru Arab. Pada suatu hari, beberapa orang dari kabilah Bani Salamah datang ke Mekah, dan setelah mendengarkan sebagian dari ayat suci Al-Quran, mereka langsung masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing dan menjelaskan tentang Rasulullah SAW kepada yang lainnya. Bahkan Amr bin Jamuh yang merupakan ayah dari salah satu orang pergi ke Mekah bertanya kepada anaknya, "Sampaikanlah kepadaku apa saja yang kau dengar darinya." Ketika anaknya membacakan surat Al-Fatihah, Amr bin Jamuh bertanya, "Betapa bagusnya perkataan ini. Apakah perkataan yang lainnya juga seindah perkataan ini?" Anaknya menjawab, "Ada juga yang lebih indah lagi."
Ketika seorang Arab Badui mendengar ayat suci Al-Quran yang berbunyi, "Ya Muhammad, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ia langsung bersujud dan berseru, "Aku bersujud pada kefasihan kata-kata ini." Ketika orang yang lain mendengar surat Yusuf yang berbunyi, maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf alaihissalam. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah sebaik-baik hakim." Quran Yusuf ayat 80. Dia pun berseru, "Aku bersaksi bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatakan perkataan seperti ini." Penyebab masuk Islamnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu an adalah peristiwa ini. Abu Dzar radhiyallahu an adalah seorang penyair yang terkenal, sedangkan saudaranya Anis lebih memiliki pengetahuan tentang syair daripada Abu Dzar dan para penyair lain. Anis pernah mengunjungi Mekah dan menerangkan sifat-sifat Rasulullah SAW kepada saudaranya Abu Dzar. Abu Dzar bertanya, "Apa yang dikatakan masyarakat tentangnya?" Anis pun menimpali bahwa mereka berkata, "Dia adalah penyair, peramal, penyihir." Anis lalu menjelaskan, "Tetapi aku seringkali mendengar perkataan para peramal, dan aku juga membandingkan perkataannya dengan berbagai bentuk syair. Demi Tuhan, tidak ada satupun yang mirip. Dan setelah ini tidak ada mulut siapapun yang pantas mengatakan bahwa Muhammad adalah penyair. Intinya, Muhammad adalah seorang yang setia dan jujur, dan mereka adalah pembohong. Oleh karena itu, Abu Dzar radhiyallahu an dengan segera mendapat kemuliaan dengan memeluk agama Islam." Sungguh Al-Quran bukanlah kalam yang berbentuk syair dan bukan juga prosa. Di luar dari dua bentuk ini, Al-Quran adalah perkataan yang indah dan memiliki kefasihan serta balaghah yang tinggi. Mulai dari awal hingga akhir, keseluruhan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang satu dengan yang lain, dan dari segi keindahan balagat yang sama. Tetapi sebagian dari ayat Al-Quran lebih tinggi nilai balaghotnya daripada sebagian lain. Akan tetapi keseluruhan ayat Al-Quran adalah mukjizat. Dengan demikian, manusia sama sekali tidak mampu untuk membuat yang serupa dengan itu. Pertama-tama, orang-orang Arab yang paling fasih membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai syair. Akhirnya, mereka menyadari tidak ada satupun dari ayat Al-Quran yang menyerupai syair dan perkataan manusia. Akan tetapi, mu'allaqatus sab'ah masih digantung di dinding Ka'bah, dan terkadang juga dibaca serta dijadikan referensi dalam pembahasan fasohat dan balaghah. Ketika diturunkan salah satu ayat Al-Quran yang memiliki kefasihan serta balaghah yang paling tinggi yang berbunyi, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 44. Hal ini sangat membekas hingga merasuk ke dalam tulang sumsum mereka. Pada waktu itu, saudara perempuan Imrul Qais masih hidup. Ketika mendengar ayat ini, saudara Imrul Qais menurunkan qasidah Imrul Qais dari dinding Ka'bah seraya berkata, "Tidak ada siapapun yang mampu berbicara lagi. Syair milik saudaraku pun tidak akan bisa bertahan di dinding Ka'bah." Tanpa banyak bicara, mu'allaqatus sab'ah yang lainnya pun
satu persatu diturunkan karena sudah pasti berada di bawah dari keindahan milik Imrul Qais. Pada akhirnya, dari segi balaghah dan keagungan, hanya Al-Quran yang diingat, dan dengan pengaruh balaghah Al-Quran, semua orang yang memiliki kefasihan dan balaghah pun terkalahkan. Alhasil, begitu banyak orang percaya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan hati yang tulus mereka mengikuti hukum-hukumnya.